wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Sylvia Nur Aziza, NIM 12205193209 dari kelas PGMI 6D. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas magang 1. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini jumpa lagi dengan Bu Sylvia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, energi alternatif pada pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang coba buka halaman 118 LKS tematiknya. Nah, di situ kita akan mempelajari mengenai membuat teks petunjuk. Coba dari kalian, pernahkah kalian menemui sebuah teks petunjuk? Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah tidak asing dengan teks petunjuk itu. Kira-kira tujuan dari teks petunjuk itu apa ya? Ya, teks petunjuk itu bertujuan untuk memberi panduan dalam melakukan atau membuat sesuatu dengan baik dan benar. Dalam membuat teks petunjuk itu ada tata caranya ya. Di antaranya yaitu buatlah dan tuliskan teks petunjuk itu dengan singkat dan padat. Gunakan kata kerja aktif. Tuliskan dengan jelas dan spesifik. Kemudian gunakan penanda urutan dan penghubung waktu. Nah, anak-anak, sekarang pada halaman 118 itu ada sebuah contoh teks petunjuk, yaitu membuat bingkai foto dari kertas bekas. Sekarang coba dibaca dan diamati. Setelah itu kita akan membuat bersama-sama bingkai foto sederhana. Dan setelah itu kalian akan mencoba membuat teks petunjuk dengan bahasa kalian sendiri. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan materi sumber energi? Ya, sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas itu merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang sangat terbatas dan akan cepat habis. Oleh karena itu, tentunya manusia membutuhkan sumber energi lain atau bisa dikatakan sebagai sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif ini merupakan sumber energi yang bisa diperbarui. Sumber energi alternatif ini fungsinya untuk melengkapi atau untuk menggantikan sumber energi lain yang tidak dapat diperbarui atau sumber energi yang cepat habis. Nah, pada halaman 119 telah dijelaskan beberapa macam sumber energi alternatif. Apa saja ya kira-kira sumber energi alternatif itu? Penjelasan beberapa energi alternatif yang dapat diperbarui sebagai berikut. 1. Ada gambar apa itu? Ya, energi panas matahari. Energi panas matahari juga telah banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif loh. Dalam hal ini, pemanfaatannya banyak digunakan untuk pertanian dengan memindahkan karbon dioksida di atmosfer. Pemanfaatan ini disebut dengan heliokultur. Energi panas matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik dengan mempergunakan sel surya atau dikenal dengan sebutan sel fotovoltaik. Yang kedua, gambar apa itu? Ya, energi angin. Angin atau perpindahan udara dapat menghasilkan gerakan yang mengandung energi kinetik. Energi inilah yang dipergunakan untuk menggerakkan kincir atau turbin.
Yang ketiga yaitu energi air. Nah, itu merupakan contoh gambar pemanfaatan energi air. Air dimanfaatkan sebagai energi alternatif, salah satunya sebagai pembangkit listrik tenaga air, yaitu dengan menampung air sungai yang berarus deras ke dalam sebuah waduk. Lalu dialirkan melalui pintu pengambil air. Pengaturannya dilakukan di pusat pengendalian bendungan atau waduk tersebut. Kemudian yang keempat yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi disebut juga energi geotermal. Pengembangan energi ini biasanya hanya terjadi di daerah-daerah gunung berapi yang masih aktif atau wilayah yang dekat dengan lempeng tektonik. Yang kelima yaitu energi ombak. Beberapa wilayah pantai memiliki gelombang air laut atau ombak yang besar dan kuat. Kekuatan ombak ini dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Kemudian yang keenam, ada gambar apa itu anak-anak? Ya, pemanfaatan energi biogas. Biogas dihasilkan dari kotoran hewan yang diproses lebih lanjut untuk menjadi gas metana yang dapat dipergunakan sebagai sumber energi alternatif ramah lingkungan. Metana sebagai energi alternatif diperoleh dari sampah organik dan sistem saluran limbah. Nah, setelah kalian memahami mengenai macam-macam sumber energi alternatif tersebut, sekarang coba kalian cari sumber energi alternatif lain dari beberapa informasi. Setelah itu, kalian buat peta pikiran sesuai dengan informasi yang kalian peroleh. Anak-anak, tahukah kalian bahwa harga bahan bakar minyak atau BBM ini semakin tinggi? Seluruh dunia merasakan krisis energi atau bahan bakar. Kenapa ya tidak mencari energi alternatif lain? Kira-kira energi alternatif apa ya? Ya, salah satunya yaitu dengan pemanfaatan kompor matahari sebagai energi alternatif. Kompor tenaga surya adalah perangkat masak yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi. Kompor ini tidak menggunakan bahan bakar fosil dan biaya operasionalnya juga rendah. Kompor surya dapat digunakan di luar rumah, terutama ketika cuaca sedang panas. Pertimbangan mengapa kompor matahari ini dapat dijadikan alternatif sebagai kompor dengan bahan bakar konvensional antara lain karena 1. Mengingat bahan bakar minyak itu semakin langka. Yang kedua, meminimalkan resiko kebakaran. Yang ketiga, berguna mengurangi penggundulan hutan yang disebabkan oleh penggunaan kayu sebagai bahan bakar keperluan memasak. Nah, itulah merupakan pemanfaatan energi alternatif kompor matahari. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah dan bisa diterima dengan baik. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan memberikan kesimpulan materi pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita harus selalu menghemat energi. Kebutuhan manusia akan energi itu semakin lama akan semakin meningkat. Oleh karena itu, bisa dengan mencari energi alternatif lain dalam menggunakan energi. Oke anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.